Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, kalau mau bicara soal rekam jejak, saya kira ya, Pak Mahfud MD ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan yang perlu dicatat lagi adalah dari semua jabatan yang pernah diemban, hampir semuanya itu sukses tanpa ada cacat sedikit pun. Nah, kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, keduanya ini kan tidak pernah sama sekali dipecat selama menjabat sebagai apapun. Jadi menurut saya ya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini adalah pasangan yang sangat-sangat pas dan serasi. Ya, keduanya menurut saya adalah pasangan yang dapat saling melengkapi satu sama lain. Dan bicara soal Mahfud MD, tentu kita juga masih ingat ketika beliau ini pernah menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Hatta pada Pilpres 2014. Ya, meskipun pada akhirnya beliau ini mengundurkan diri. Dan mungkin kita juga masih ingat ya, pada Pilpres 2019 lalu, beliau ini juga pernah menyatakan menolak untuk menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Sandi. Bahkan beliau juga menolak saat diminta untuk menjadi ketua tim pemenangan nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Dan sekarang ketika kasus MK sedang ramai diperbincangkan oleh publik ya, tiba-tiba nama Mahfud MD pun dideklarasikan menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Ya, menurut saya ini adalah berita yang sangat-sangat menghebohkan dan sekaligus menyakitkan bagi kubu sebelah. Ya, belum lama ini Mahkamah Konstitusi atau MK telah membacakan semua hasil putusan terkait dengan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, total itu ada 7 gugatan yang telah diputuskan oleh pihak MK. Nah, ternyata salah satu gugatan yang diterima atau disetujui oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa syarat capres dan cawapres itu boleh maju asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Nah, inilah yang kemudian menjadi ramai dan mendapatkan banyak sekali kritikan dari masyarakat. Ya, namun meskipun gugatan yang diloloskan oleh pihak MK tersebut dinilai dapat memberi peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto, namun sayang sepertinya ya rencana itu akan gagal. Ya, jadi kabar terbarunya ya, Gibran ini sudah tidak akan lagi berkenan untuk maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tapi sekali lagi semua ini belum ada kepastian. Malah kabarnya ya, yang akan menjadi cawapres Prabowo itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Ya, memang kabar batalnya Gibran akan menjadi cawapres Prabowo Subianto ini bukan tanpa alasan. Karena apa? Karena masih ada kendala terkait dengan aturan hukum yang masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Apalagi pasca keputusan MK, banyak sekali masyarakat yang kecewa dan marah. Ya, semua itu dikarenakan MK ini dianggap mengutak-atik aturan hanya demi keponakan. Parah sekali kan. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, mulai dari akademisi, pakar hukum, aktivis, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat. Banyak sekali yang memprotes hasil keputusan MK lantaran dianggap hanya untuk memuluskan kepentingan politik dinasti. Dan ketika gugatan batas usia capres dan cawapres tersebut dikabulkan, khususnya bagi mereka yang berpengalaman atau sedang menjadi kepala daerah, maka Gerindra pun bersorak gembira menyambut hasil putusan MK. Tapi sayang akhirnya banyak dari koalisi Prabowo yang menyatakan bahwa keputusan MK tersebut cacat dan ada penyelundupan hukum. Ngeri sekali kan. Ya, hal itulah yang disampaikan oleh Yusril Ishah Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto. Ya, saya dan teman-teman lainnya memang sejak awal ya sudah mengingatkan mengenai gugatan syarat batas usia capres dan cawapres ini. Menurut kami, gugatan yang diajukan tersebut rawan sekali untuk dimainkan, apalagi putusannya itu mendekati pendaftaran capres dan cawapres. Ya, alasan kami mengkritik putusan MK tersebut sebenarnya ya senada dengan alasan para mantan hakim MK, misalnya Profesor Mahfud MD, kemudian Profesor Jimli Asidiki, dan Profesor Hamdan Julfa. Itu dia kawan-kawan penjelasannya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu uraian dari Mas Yus Muhammad mengenai dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia hari-hari ini, dan juga mari kita lihat terkait dengan dinamika lainnya. Di antaranya adalah mengenai komentar Ahok ya. Dalam salah satu pemberitaan dikabarkan bahwa Ahok tolak Gibran cawapres. Menurutnya belum berpengalaman, dan ini juga menjadi alasan Ahok mengapa beliau mendukung Ganjar Mahfud MD, karena menurutnya baik Ganjar maupun Mahfud MD sudah punya pengalaman, karena memang kawan-kawan semua Ganjar ini
juga sudah memimpin Jateng ya Jawa Tengah selama 2 periode, lalu kemudian juga beliau pernah di DPR ya, dan kemudian kalau Mahfud MD ya di 3 lembaga juga sudah pernah ya, di yudikatif pernah menjadi ketua MK, lalu kemudian di legislatif pernah di DPR, lalu kemudian kalau kita bahas di eksekutif ya bahkan di kabinetnya Bapak Presiden Jokowi, Mahfud MD ini adalah seorang Menko Polhukam. Jadi memang kalau Mahfud MD dilihat dari segi pengalaman, tentu pengalaman beliau sudah sangat luar biasa ya. Jadi dari pengalaman memang kawan-kawan semua Pak Mahfud MD ini tidak diragukan lagi ya. Lalu kemudian teman-teman dan Bapak Ibu semua, hal lainnya yang kemudian juga ramai diperbincangkan beberapa hari belakangan ini, selain daripada komentarnya Pak Ahok yang mengenai Mas Gibran yang menurutnya belum berpengalaman, ya di sini juga ada uraian terkait dengan reaksi Gibran usai ditanggapi Ahok yang meragukannya jadi cawapres Prabowo. Nah, Gibran memang memberikan jawaban ataupun respon yang sangat normatif ya, yaitu biar warga yang menilai. Nah, itu dia teman-teman ya. Bahkan juga tidak hanya itu, ada dari Partai Garuda ya yang kemudian memberikan pembelaan ya, dan dikatakan di sini ya Partai Garuda bela Gibran yang disebut Ahok belum pengalaman. Itu dia teman-teman ya. Lalu kemudian ini mari kita lihat terkait dengan respon dari Bapak Presiden Jokowi mengenai munculnya pembahasan terkait dengan dinasti politik ya. Lalu kawan-kawan semua di sini ya dikatakan bahwa ditanya soal dinasti politik, Jokowi yang memilih itu rakyat. Jadi itu dia kawan-kawan, dan memang itu benar ya, yang menentukan nanti siapa yang bakalan memenangkan ya kontestasi ini teman-teman ya. Apakah itu Ganjar Mahfud, apakah itu Prabowo Gibran, apakah itu Anies Cak Imin, ya tentu semuanya kembali kepada pilihan rakyat. Dan kawan-kawan semua, saya nggak tahu di sini siapa yang kalian dukung ya, tetapi bagi saya mari terus ya melihat dan menantikan program-program andalan dari para capres-cawapres ini nantinya, karena kalau saya secara pribadi teman-teman sedang menantikan itu ya. Memang kalau kita perhatikan dari uraian dari Mas Yusuf Muhammad tadi ya, dan juga komentar Pak Ahok mengenai sosok yang berpengalaman ya, memang Pak Mahfud MD sama Ganjar ini tidak dilakukan lagi pengalamannya kawan-kawannya, tetapi tidak cukup di situ kan, kita juga perlu ya melihat mengenai kira-kira ke depan beliau-beliau ini bakalan menyajikan program apa ya, bakalan menyajikan apa namanya teman-temannya program andalannya ke depan, terutama kita ini bakalan memasuki ya tahun politik ya teman-teman di 2024, dan apalagi juga dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden Jokowi sudah sampaikan bahwa Indonesia ini punya peluang untuk menjadi negara maju di tahun 2045, dan tentu agar semuanya ini bisa terwujud, bisa tercapai, maka tentu dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya sekedar pintar, yang tidak hanya sekedar punya pengalaman, tetapi juga punya hati ya, punya hati yang bersih, yang baik, yang sungguh peduli terhadap masyarakat, terhadap rakyat Indonesia, bukan hanya kepada golongan ataupun kelompoknya saja kawan-kawannya. Jadi memang kalau kita bicara orang pintar, orang pandai di bangsa kita di Indonesia ini, saya pikir banyak teman-teman ya. Tapi kita juga lihat ya, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang pandai, orang-orang yang selama ini mungkin pernah kita kagumi, malah terjerat kasus korupsi ya. Jadi itu dia kawan-kawannya. Makanya saya katakan tidak cukup punya pengalaman, tidak cukup pandai, tetapi juga perlu ya hati yang bersih. Nah, silakan kawan-kawan semua memilih siapa di antara para capres-cawapres ini ya. Dan memang beberapa hari belakangan ini saya juga lihat ya terkait dengan elektabilitas Ganjar Pranowo dengan Mahfud dengan ini kawan-kawannya Prabowo Subianto, memang apa namanya teman-teman beda-beda tipis ya. Jadi sepertinya masyarakat ini sedang menantikan ya nanti ini para capres-cawapres ini punya program apa ya untuk bisa menentukan pilihan, dan nanti kita akan lihat itu pada masa kampanye teman-teman ya seperti apa. Dan memang beberapa hari yang lalu juga sudah ada uraian dari Pak Ganjar, Pak Mahfud MD ya. Mereka berbicara terkait dengan hukum di Indonesia, mereka berbicara mengenai apa namanya teman-teman. Bahkan dalam satu uraian ya beberapa hari yang lalu Pak Mahfud MD menyampaikan bahwa sebenarnya ya kalau saja persoalan hukum di bangsa kita di Indonesia ini bisa dituntaskan dengan sebaik-baiknya, maka beliau memperkirakan ya sekitar 50% persoalan bangsa ini katanya bisa dikatakan berkurang. Itu satu penyampaian yang saya simak beberapa hari yang lalu ketika Pak Mahfud MD berbicara ya teman-teman ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua terkait dengan respon Bapak Presiden Jokowi ya mengenai apa namanya politik dinasti ini, memang juga mengundang banyak perhatian masyarakat ya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya juga sempat dengar ada ulasan dari beberapa pegiat media sosial, diantaranya selain dari Mas Yusuf Muhammad ini juga ada Mas Denny Siregar, yang beberapa waktu belakangan ataupun di pilpres sebelumnya mereka ini adalah salah satu orang ya ataupun pendukung Bapak Presiden Jokowi yang aktif sekali bersuara di media sosial ya,
menangkal dan kemudian menjelaskan prestasi ataupun program-program yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tetapi memang beberapa hari belakangan teman-teman ya, bahkan bisa dikatakan sekitar 1 bulan lebih ke belakang ini, ya memang para pendukung Jokowi ini juga banyak yang merasa kok begini sih jadinya. Ya itu dia teman-teman ya. Tapi itulah ya, itulah yang terjadi, dan bagaimana agar kemudian pada akhirnya bangsa Indonesia ini bisa dipimpin oleh orang baik ya, oleh orang yang benar. Ya tentu teman-teman, seperti yang saya katakan tadi di awal ya, kita harus memilih orang yang tidak hanya sekedar pandai, tidak hanya sekedar apa namanya teman-teman ya, pintar berbicara, tetapi juga ya punya hati ya, dan tentu ya juga punya rekam jejak yang baik yang bisa menjadi satu acuan ya bagi kita sebagai warga biasa ya untuk bisa memilih mereka ya. Itu dia teman-teman. Jadi mari terus mengharapkan terbaik bagi bangsa kita Indonesia, dan semoga Pilpres di tahun 2024 nanti ya pada bulan Februari semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi, dan mari kita juga sebagai warga negara menggunakan hak pilih kita untuk apa namanya ya, memilih ya siapa di antara ketiga kandidat ini ya. Ada Ganjar Mahfud, ada Prabowo Gibran, lalu kemudian ada Anies Cak Imin. Siapa di antara ketiganya, yaitu kembali kepada masing-masing kita teman-teman ya. Tapi ya satu hal yang menarik ya, tidak boleh kita lupakan terkait dengan track record ataupun kemudian rekam jejak dari para kandidat ini teman-teman ya. Karena itu bisa menjadi pedoman penting untuk kita bisa menentukan pilihan kira-kira siapa yang kita mau dukung. Nah, oke kawan-kawan, jadi mari terus harapkan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia ya, supaya bangsa ini terus maju ke depan dan warganya, masyarakatnya semakin sejahtera.